semuanya diberikan kesehatan, tidak kekurangan satu apapun, dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Mistis, makhluk halus, tak luput dari perbincangan masyarakat yang ada di sekitar kita. Ada yang memang betul-betul mengalaminya, atau memang dia pernah mendengar dari cerita orang. Itu boleh percaya atau tidak, terserah Anda semua. Musik dan gambar yang ada di dalam video ini hanyalah sebagai ilustrasi saja, bukan yang sesungguhnya. Horor malam Jumat, sarang hantu, bukan cerita biasa, tetapi ini adalah pengalaman narasumber yang hadir malam ini. Seorang narasumber, desainer terkenal, banyak prestasi yang telah diukirnya, bahkan sampai ke mancanegara. Berlabelkan Crazy Novel dan Koji, selalu hadir karya-karyanya untuk artis-artis papan atas. Sisi lain, dengan segudang prestasi, dia ingin berbagi cerita kepada Anda semuanya tentang mistis. Siapakah dia? Dia adalah Faye. Selamat malam Mas Faye. Katanya Mas Faye seorang penakut untuk menceritakan atau mendengar hal-hal mistis. Gimana ceritanya? Kalau mungkin banyak yang tanya kenapa gue begitu takut dengan dunia mistis, sesuatu yang berbau-bau horor. Mas Faye lagi mengingat-ingat sesuatu rupanya. Apa yang terjadi di SMA itu, Mas? SMA gue itu emang ada di sekitar perkampungan warga gitu, tapi di belakangnya ada airport. Jadi emang itu ada dua perusahaan besar. Salah satunya emang memiliki airport untuk mengakomodir tamu-tamu perusahaan yang datang dari luar kota gitu. Kebetulan SMA gue itu ada di sekitaran airport itu gitu. Nah, di sekitaran airport itu ada rawa-rawa dan hutan belantara. Di belakangnya ada pemakaman Chinese yang emang konon katanya udah lama banget gitu. Faye berhenti sejenak, seperti mengingat-ingat sesuatu sambil menunduk ke bawah. Apa yang dipikirkan Mas Faye barusan? Bisa menceritakannya lebih lanjut? Dan kapan itu terjadi? Seminggu setelah ospek. Karena zaman itu tuh gue masih ngalamin banget yang namanya ospek gitu, dari SMP ke SMA gitu. Nah mungkin karena terlalu exciting, waktu gue SMP gue tuh cuman satu kelas gitu. Begitu SMA itu kan emang ada sampai 1D. Jadi waktu itu belum seperti sekarang yang kelas 7, kelas 9 gitu, kelas 10, kelas 11, kelas 12 gitu. Sekarang waktu itu masih kelas 1 gitu. Ya, dulu itu kelas 1, 2, 3 SMP, kelas 1, 2, 3 SMA ya. Dan gue tuh gak sempet selama gue sekolah dari SMP sampai SMA, itu tuh gue gak pernah ngalamin yang namanya semester. Kalau zaman dulu tuh kan SMA itu kebaginya dari semester 1, semester 2 gitu. Itu gue masih catur bulan gitu. Catur bulan ya, ya. Dibagi 4 kali ya dalam 1 tahun itu. Terus?
gitu. Nah kejadiannya mungkin karena terlalu exciting waktu itu ketemu sama teman-teman baru, dan saat itu gue tuh lagi naksir-naksirnya sama kakak kelas gue saat mulai ospek gitu. Nah ada satu teman, gue lupa namanya, tapi kalau nggak salah tuh namanya Elizabeth, orang Toraja. Jadi waktu itu ngajakin main jelangkung di kelas, iseng-iseng lah gitu, karena kan baru mulai ospek selesai, baru mulai belajar, jadi masih kayak pengenalan mata pelajaran lah gitu. Jadi belum terlalu full time belajarnya. Nah ada satu ketika yang siang kayak lagi break gitu, lagi istirahat, main jelangkung lah di kelas gitu. Karena pertanyaannya simple banget gitu. Kita main jelangkung pakai korek api gitu. Nah si Elizabeth ini adalah juru kuncinya yang manggil baca mantra dan segala macem gitu. Nah terus habis itu gue waktu itu cuman pengen nanya doang, kakak kelas itu suka nggak sih sama gue gitu. Nah itu tuh yang awalnya sih percaya nggak percaya ya gitu. Tapi ternyata pas koreknya mulai jalan-jalan, gerak-gerak gitu-gitu, itu tuh yang udah mulai yang Oke, apa nih yang akan terjadi? Datang diundang, pulang tak diantar. Itu mungkin yang terjadi kali ya Mas ya. Terus kelanjutannya gimana Mas pada waktu itu? Tapi karena udah mulai agak sedikit heboh gitu, yang korek-koreknya bergerak, akhirnya kita berhenti. Udah dibuyarin gitu. Nah mungkin ya gue juga nggak tahu ya gitu. Maksudnya gue nggak tahu aturannya gimana. Mungkin saat itu dimensinya udah dibuka, temen gue udah manggil, orangnya itunya dateng, terus habis itu kita kacauin, nggak disuruh pulang gitu. Teman Pei dan Pei main jelangkung tidak memulangkannya lagi jelangkung ke asalnya. Mungkin akhirnya dari situ berawallah kejadian yang mulai satu orang kesurupan gitu. Dan ada satu orang saat itu emang dia nggak ikutan ospek, dia pindahan dari Sulawesi, cewek juga, atlet voli, cukup dikenal lah di sekolah saat itu, karena begitu dia masuk pas kita lagi kelas meeting penutupan ospek, dia pas hari terakhir datang gitu. Jadi emang main volley orang semua fokus ke dia. Wah ini bakal jadi anggota tim volley di sekolah nih gitu. Sebagai andalan tim sekolahnya nantinya mungkin untuk tim volleynya ya. Nah ternyata dia itu selalu memulai, kita bilang kuncen gitu. Jadi karena dia selalu memulai peristiwa kesurupan di sekolah. Jadi kalau dia udah mulai kesurupan, pasti di kelas itu ada yang kena gitu. Ada yang kena, dan pada akhirnya itu satu sekolah semuanya kena. Kapan itu terjadi Mas? Itu sekitar seminggu apa 2 minggu. Kejadian itu berulang dari hari ke hari, setiap hari. Setiap pagi gitu. Jadi kalau misalnya si anak ini udah datang masuk ke kelas, bengong dikit, jadi itu udah semuanya buyar. Satu sekolah gitu. Ngeri sekali ya. Dan hari terakhir itu bener-bener horor banget. Karena gue di satu kelas itu cuman ada 11 cowok. Kita satu kelas ada 45 atau 48 orang. Kebayang nggak gitu, satu orang mulai kesurupan, akhirnya pindah ke yang lain, kita yang cowok-cowok nolongin, begitu yang itu ditolongin udah mulai sadar, pindah ke sana, ini kita lepas, pindah ke sana, ini balik lagi, ini kita tolongin, pindah ke sana gitu. Dan akhirnya begitu hari kejadian yang terakhir, 48 siswa perempuan di sekolah tumbang bersamaan. Sangat mencekam sekali Mas kejadian itu ya. Itu tuh benar-benar sekolah yang mencekam banget, padahal itu pagi-pagi gitu. Itu benar-benar yang mencekam banget karena semuanya pada teriak-teriak gitu. Sangat mengerikan sekali Mas. Benar-benar. Lanjut Mas. Kita yang cowok aja itu jadi takut gitu ngeliatin mereka histeris, jejeritan gitu. Nah yang kejadiannya yang benar-benar hari itu berawalnya dari kelas gue gitu. Ada satu cewek, kita lagi belajar, cuman emang udah mulai mencekam banget nih sekolah gitu. Jadi udah udah mulai belajar, terus tiba-tiba dia berontak dan dia lari keluar dari kelas itu bener-bener lari kenceng banget ke arah airport. Jadi kita semuanya lari ke sana buat nolongin gitu. Nah untungnya di airport itu di pagar kelilingnya, dan dia nyangkut aja gitu di pagar gitu.
Udah gitu kejadian itu. Dari situ tuh udah mulai tuh satu tumbang sampai akhirnya 48 orang. Itu waktu itu gue ngebaca di koran lokal gitu. Itu benar-benar yang katanya 48 orang tumbang bersamaan, dan itu emang kita ngeliat gitu. Dan itu tuh menimbulkan ketakutan yang luar biasa gitu. Kita sampai berhamburan keluar dari sekolah gitu, karena dipanggilin ustadz juga kan buat nolongin. Sampai di semua toilet sekolah itu tuh berhamburan beras kuning, itu aromanya udah nggak enak banget. Jadi kayak emang udah suasananya udah horor banget sekolah itu. Padahal itu pagi-pagi gitu, kejadiannya pagi-pagi banget gitu, karena baru mulai belajar gitu. Nah terus sampai akhirnya si cewek itu begitu udah selesai kita tanya, kamu kenapa tadi lari gitu. Ternyata dia bukan lari, tetapi kakinya menggantung, melayang, dan memang dia terbang dibawa oleh hantu perempuan yang berbaju merah dan berambut panjang terurai. Dia katanya dibawa terbang sama sosok pakai baju merah. Dan untungnya nyangkut di pagar itu, jadi dia nggak tahu kalau misalnya nggak ada pagar itu tuh nggak akan tahu kejadiannya seperti apa. Nyangkut ya. Nah akhirnya dari kejadian itu tuh kita diliburin mendadak. Kita pulang semua hari itu. Dan sepanjang, karena sekolah gue dari jalan utama itu emang lumayan jauh gitu, jadi begitu kita jalan tuh anak-anak masih bergelimpangan gitu. Ada yang di pinggir jalan kejadian gitu, ada yang di dekat rumah warga kejadian. Sampai akhirnya mereka benar-benar, karena kan di sekitaran jalan itu emang ada beberapa masjid menuju jalan utama. Akhirnya tuh yang mereka mau dibawa ke dalam, dan tuh benar-benar berontak banget gitu. Zaman itu belum ada internet, belum ada email, belum ada handphone, belum ada WhatsApp dan semua sosial media yang kita tahu sekarang gitu. Jadi saat itu sekolah diliburin, kita cuman disuruh ngedengerin satu stasiun radio, which is katanya pengumuman kita akan masuk sekolah akan diumumin dari radio. Jadi kayaknya waktu itu kita libur tuh sekitar 2 mingguan. Baru mulai diumumkan di radio. Akhirnya kita udah tahu jadwalnya masuk sekolah, kita masuk sekolah gitu. Dan setelah kita masuk sekolah, anak-anak nih mulai cerita gitu. Ternyata di rumah itu juga banyak banget kejadian. Jadi mereka diikutin sampai ke rumah gitu. Ada satu orang yang di dekat sekolah itu, dia rumahnya tinggalnya di dekat sekolah. Dan dia bilang di rumah itu dia sempat kerasukan juga. Yang masuk adalah hantu mungkin, saudagar Cina. Oh iya. Yang konon katanya makamnya ada di belakang sekolah, dekat airport itu gitu. Jadi dia kalau kemasukan, dia itu bisa sampai manjat-manjat dinding, terus nulis dengan aksara Cina di buku. Gue merinding banget ceritanya. Jadi dia nulis aksara Cina di buku, dan itu banyak banget. Saat itu katanya dia marah banget karena saat ospek terakhir kita ada perkemahan di sekolah. Tapi waktu itu tuh kayak anak-anak sekolah itu bikin kegiatan terlalu berisik waktu maghrib. Jadi ada yang main band, belum lagi katanya cewek-cewek yang lagi dapet ngebuang pembalutnya itu ke hutan-hutan itu gitu, dan mereka nggak suka, mereka terganggu dengan itu, makanya mereka serang sekolah kita katanya. Habis itu usut punya usut, ternyata sekolah itu sejak dibangun sekitar tahun 93-94an, gua masuk 97 atau 98, which is berarti ada sekitar 5 atau 6 angkatan. Sekolah itu dari awal dibikin itu tuh katanya nggak pernah diadain syukuran di sekolah. Kayaknya itu emang puncaknya. Belum lagi mereka merasa terganggu dengan kegiatan-kegiatan kita di sekolah. Sampai akhirnya pas hari pertama kita masuk, kita ngadain syukuran satu sekolah. Ya udah, kita benar-benar berdoa supaya emang nggak kejadian lagi, dan alhamdulillah emang bener-bener nggak pernah kejadian, hanya sesekali. Berarti sekitar 3 tahun gue sekolah di situ, kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu tuh udah benar-benar normal banget.
kita udah ngelupain semua kejadian itu. Kalaupun ada kejadian hanya sesekali gitu, tapi udah nggak menyeramkan seperti yang hari terakhir yang 48 orang siswa jatuh bergelimpangan. Itu sampai di koran lokal di sana tuh, kalau nggak salah namanya, saya lupa sih nama korannya, tapi itu ada koran lokal di sana itu disebutin 48 siswa diapelin jin. 48 siswa diapelin jin. Itu kayaknya semua kejadian-kejadian itu yang mengakumulasi semua ketakutan gue. Makanya gue nggak pernah mau nonton film horor, nggak mau ngedengerin cerita horor, nggak mau berdekatan dengan dunia mistis yang kayak gitu-gitulah. Gue nggak pernah berani gitu. Gue nggak pernah berani karena setiap kali gue ngedenger itu, gue selalu keinget kejadian-kejadian yang nggak mengenakan gitu. Dan bahkan gue nggak bisa tidur berhari-hari kalau orang memperdengarkan gue cerita-cerita horor gitu. Karena gue pasti akan flashback mengingat kejadian yang nggak ngenakin itu. Itu makanya bukan penakut gitu, tapi emang nancep banget di hati gitu. Jadi setiap kali gue ngedengerin cerita-cerita horor, itu pasti gue akan balik lagi kejadian itu gitu. Sekarang saya mengerti kenapa Mas Pei begitu takut kalau kita bicara masalah horor, hantu atau mistis lah gitu. Karena Mas Pei pernah mengalami hal itu dan kemudian mungkin langsung berimajinasi kepada yang pernah dialami oleh Mas Pei gitu. Terima kasih Mas Pei, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Demikian cerita dari seorang narasumber yang bernama Fei sewaktu masuk SMA di kampungnya. Semoga Tuhan selalu melindungi kita semua. Amin.